Ya, kembali dialog kita lanjutkan, masih bersama Kabag Penum di Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan dan juga Sesmenpora Gatot Dewa Broto. Pak Ramadan, saya mencoba untuk mengutip pernyataan Pak Ramadan tadi bahwa kondisi pandemi saat ini bukannya menurun, tapi justru mungkin bolehlah kita sebut ini semakin berbahaya kondisinya saat ini ya. Nah, dengan situasi yang seperti itu, bukannya risikonya juga menjadi semakin tinggi kalau kita menggelar atau memberi izin gelaran ya seperti pertandingan sepak bola. Dan di sisi lain, koreksi kalau saya salah, berdasarkan survei juga disiplin masyarakat kita terkait prokes itu juga tidak menyenangkan sebetulnya. Ya. Oke. Baik Mas Rudi, saya akan jelaskan. Tentunya ini membutuhkan waktu yang lama ya untuk mengkaji dan menganalisa ini. Itulah sebabnya sekali lagi bahwa Polri lama dalam memberikan izin ini karena pertimbangan tadi. Itu benar Mas Rudi. Nah, setelah berdialog dengan Menpora, kemudian dengan pemilik klub, dengan PSSI, nah bahwa kita mempertimbangkan hal tersebut. Tentunya ada langkah-langkah antisipasi baik dari Polri maupun dari panitia penyelenggara untuk menegakkan prokes tersebut. Nah, kami contohkan ketika tergelarnya pertandingan di GBK katakanlah, yang menghadirkan klub dari luar Jakarta. Tentunya titik-titik kerumunan itu bukannya kita sekat di lokasi GBK, tetapi kita sudah menginstruksikan jajaran. Tentunya jadwal kompetisi itu kita sudah punya, Mas Rudi. Jadi ketika terjadi pergeseran supporter, kita udah sekat dari bukan ring 1, ring 2, mungkin sampai ring 5 udah kita sekat. Itu udah kita lakukan. Oke. Tidak mungkin kita akan mencegah seperti dia sudah di luar, katakanlah yang penting dia melihat stadionnya gitu, dia nonton bareng tapi di luar sehingga dia berteriak. Itu kita hindari mereka sampai ke titik itu. Jadi titik berkumpul katakanlah di GBK, dari jauh hari di katakanlah 10 titik menuju situ kita udah sekat. Jadi kita bukan hanya memberikan izin tapi kita tidak melakukan antisipasinya. Kita sudah memprediksi dan kita sudah mengambil langkah-langkah antisipasinya. Oke, baik Pak Ramadan. Kalau kita bicara soal penyekatan, oke, tadi ada beberapa bahkan sampai ring 5 tadi Pak Ramadan katakan. Cuman mungkin pemirsa juga ingin tahu sebetulnya sanksi yang akan diberikan oleh Polri ini akan seperti apa bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan? Ya, kita lihat sanksi itu pertama dari pelanggar prokes itu sendiri. Pelanggar prokes itu bisa supporter, juga bisa panitia penyelenggara. Jadi ketika katakanlah izin pramusim atau prakompetisi yang diberikan ini, seandainya nanti dipenuhi dengan pelanggaran prokes, maka kita akan mengevaluasi. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya kemungkinan besar izin kompetisi tidak akan diberi. Itu yang pertama. Dan kedua, sanksi juga bisa diberikan kepada panitia penyelenggara karena tidak serius dalam menegakkan prokes tersebut, memberikan peluang sehingga prokes dapat terjadi. Selain pelanggar prokes individu tadi, misalnya di lokasi-lokasi nonton bareng yang dilaksanakan misalnya di tempat-tempat rumah makan atau di kafe-kafe, itu tentunya kita lakukan penindakan juga. Oke, bentuk tindakannya akan seperti apa? Apakah hanya akan dibubarkan gitu secara persuasif atau ada sanksi yang lebih tegas dari itu? Tentunya bukan cuma bubar. Halo? Baik. Pak Ramadan? Oke, sayang sekali terputus. Nanti mudah-mudahan kita bisa terhubung kembali. Pak Gatot, ini kalau saya sebetulnya tadi kan sempat disampaikan juga sama Pak Ramadan, situasi pandemi sekarang ini kan bukannya menurun, bukannya semakin terkendali, tapi malah boleh saya sebut mungkin sedikit kurang terkendali ya, semakin tinggi gitu kasus-kasusnya. Nah,
Dengan situasi seperti itu, ini sama pertanyaannya seperti ke Pak Ramadan, tapi lebih terkait ke supporter. Yang kalau dalam kondisi normal saja sebetulnya, supporter itu, terutama yang fanatik, ini agak sulit sebetulnya untuk diminta berdisiplin. Nah, ini bagaimana Pak Gatot? Baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi premis yang disampaikan Mas Rudi itu nggak salah ya. Jadi tingkat kedisiplinan, konsistensi dari masyarakat itu di kita, mohon maaf, itu kurang. Makanya tidak berlebihan kalau pemerintah juga tidak mendukung pada saat misalnya harus minta kepada Pak Kapolri, Pak Menteri kepada Pak Kapolri agar segera diizinkan pada saat kemudian dulu awal-awal September untuk menyampaikan izinnya. Kami mempertimbangkan adalah pertama karena juga kepatuhan masyarakat itu relatif rendah, banyak yang abai, sehingga pada saat kami itu banyak dibully, kepolisian juga banyak dibully. Indonesia ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang kompetisinya tidak bergulir. Kami tetap kekeh aja. Kami tidak ingin kemudian hanya karena faktor populis, kemudian Pak Menteri kemudian melakukan pendekatan pada Pak Kapolri, Pak Idam saat itu misalnya enggak. Karena Pak Menteri paham bahwa kondisi di tanah air itu pandemi sedang tinggi-tingginya. Sekarang juga sedang tinggi-tingginya, itu satu. Kemudian yang kedua, kami sadar bahwa bola itu ibaratnya udah kayak ideologi ya. Kalau di Brasil lebih ekstrim lagi, sudah kayak agama di sana gitu. Nah kalau di sini udah kayak ideologi. Mereka pasti biasanya itu datang ke stadion pakai atribut, jersey, selfie, dan pokoknya ada kebanggaannya lah, apalagi di media sosial sekarang ini. Cuman tadi Pak Ramadan sudah bagus sekali menyampaikan, itu sudah tidak akan terjadi lagi. Berlapis-lapisnya pengamanan, tetapi di sisi lain juga kami pun juga minta kepada Panpel kemarin juga kepada PSSI agar juga jangan mengandalkan pihak kepolisian. Ada harus juga tanggung jawab sense of belonging dari pihak Panpel, karena jangan salahkan kepolisian kalau kemudian kepolisian itu tidak hanya menegur supporter. Panpel pun akan diingatkan mulai dari yang ringan, sedang sampai yang keras, dan bahkan tadi endingnya itu ya tidak akan dilanjutkan sampai boro-boro ke kompetisi yang sesungguhnya. Mungkin kelanjutan pramusim pun bisa jadi kemudian berhenti di tengah jalan. Jadi itu menggambarkan bahwa terhadap kefanatikan atau ideologi dari supporter itu sudah diperhitungkan baik oleh kepolisian, kami maupun PSSI itu sendiri. Oke, baik. Ini sebetulnya kalau kita bicara soal sepak bola, ini banyak sekali kalaupun bukan supporter fanatik, bukan hanya sekedar supporter, tapi penikmat sepak bola. Saya juga termasuk sebetulnya Pak Gatot. Cuman dengan lamanya kompetisi tidak bergulir, tentu sebagian kita kangen sekali untuk menonton kehebatan-kehebatan pemain sepak bola kita. Tapi di sisi lain, ketika ini yang saya rasakan nih Pak Gatot, ketika izin ini dikeluarkan, memang ada rasa senang, wah saya akan menonton pertandingan sepak bola lagi. Tapi di sisi lain, ada rasa kekhawatiran yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan rasa senang bahwa kompetisi ini akan bergulir. Kira-kira begitu mungkin yang dirasakan sebagian masyarakat kita, Pak Gatot. Iya, kami paham ya, tapi berkali-kali kami melakukan sosialisasi, tidak hanya bagi khususnya kalau kepada PSSI sama PT LIB bukan sosialisasi, tapi penekanan ya, pressure. Intinya ide ini muncul dari Pak Argo Yuwono ya, Kadif Humas Mabes Polri pada saat pertemuan saya mendampingi Pak Menpora ketemu dengan Pak Kapolri. Itu Pak Argo Yuwono mengatakan Pak Menteri kalau boleh itu ditekankan kepada PSSI akan misalnya untuk menahan kerinduan dari supporter itu sistemnya open access di televisi. Jadi kalau bahasa kami waktu saya masih di Kominfo itu free to air, kan Mas Rudi tahu kan ya. Sehingga orang tidak merasa terkendala, waduh nonton susah di TV susah gitu. Makanya dipastikan bahwa setiap pertandingan itu disiarkan dengan akses kepada TV yang gampang, bahkan dengan gadget pun bisa dilihat gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua juga klub juga bertanggung jawab menekankan, tolong kalau perlu jangan, bukan hanya perlu, dilarang atau haram untuk ketemu dengan kami itu adalah tim dan sebagainya gitu.
Baik, baik. Kita sudah terhubung lagi dengan Pak Ramadan. Pak Ramadan, tadi ada yang terputus tuh pernyataannya Pak Ramadan. Nah, pemirsa juga mungkin butuh tahu bentuk ketegasan seperti apa yang akan dilakukan Polri bila menemukan ada sesuatu yang atau pihak-pihak tertentu yang melanggar protokol kesehatan, seperti mungkin nobar yang mungkin jumlahnya lebih banyak dari ketentuan dan segala macam. Pak Ramadan, silahkan. Ya, Mas Rudi tadi agak gangguan. Coba diulangi sebentar pertanyaannya tadi. Oke, sanksi yang akan diberikan, mungkin pemirsa juga pengen tahu, ketegasan dari Polri itu akan seperti apa jika ada pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan terkait kompetisi ini? Terkait dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan pramusim atau prakompetisi ini, Polri tentunya sudah mengingatkan ya, nanti menginstruksikan Polda dan Polres kepada pendukung-pendukung fanatiknya ya. Maka kita akan melakukan tindakan bukan hanya pembubaran, tapi kita akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kita akan menerapkan undang-undang tentang protokol kesehatan. Kita juga akan bisa menetapkan undang-undang tentang wabah penyakit masyarakat. Artinya bukan cuma pembubaran terhadap pelanggar prokes, tapi juga kita akan melakukan penindakan secara hukum. Baik. Kemudian tentunya kepada panitia akan bisa kita kenakan sanksi ketika terjadinya kerumunan itu ada peran serta yang signifikan daripada panitia penyelenggara. Dan tentunya endingnya kita evaluasi musim akan tidak bergulir lagi. Baik. Ya, kita sekali lagi keselamatan rakyat menjadi faktor utama. Baik. Ini yang kita tetap pikirkan. Baik, Pak Ahmad Ramadan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talks. Pak Gatot Tiwabroto, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kompetisinya kalau memang ini digelar, ini protokol kesehatan semua pihak betul-betul ketat supaya ya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita bisa menikmati pertandingan sepak bola kita. Baik, Pak Gatot dan juga Pak Ahmad Ramadan, terima kasih banyak.